826 keluar, atau mati. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Siapa kamu? Bukankah kamu penggarap terhubung Tiongkok? Di mana orang yang terkena sinar cahaya keemasan beberapa saat yang lalu? Lin Wuhua maju dan bertanya. Dia telah melihat Chen Fan di City Lord Mansion, jadi dia terkejut. Sinar cahaya keemasan itu setidaknya berasal dari penggarap formasi inti. Lin Wuhua menganggap orang itu sebagai musuhnya, dia tidak percaya bahwa itu adalah Chen Fan. Chen Fan tetap diam dan memandangi istana di depannya. Prasasti jimat yang tak terhitung jumlahnya berkedip di matanya. Dia telah mengeluarkan kehendak abadi untuk memindai susunan yang mengelilingi istana. Kamu mau mati, Lin Wuhua berkata dengan dingin. Sebagai perwakilan Gua Surga Xuanming, bahkan leluhur dari keluarga budidaya harus menghormatinya. Bagaimana mungkin seorang penggarap terhubung Tiongkok mengabaikannya? Energi sejati air hitam mengelilingi tangannya, lalu berubah menjadi rantai dan hendak melilit Chen Fan. Kemudian, suara dentuman terdengar di atas. Lin Wuhua berbalik dan melihat seorang pria perak muncul dari angin dingin. Gu Lingzi, dia telah tiba. Gu Lingzi dikelilingi oleh aura perak. Armor perak dan sayapnya bersinar terang, dan rambutnya tampak seperti terbuat dari perak putih. Ada banyak luka di tubuhnya, yang disebabkan oleh susunan ketika dia mencapai tengah. Meski begitu, Gu Lingzi masih berdiri tegak dan matanya penuh kedinginan. Aku akan membunuh Gu Lingzi dulu. Lin Wuhua segera mengambil keputusan. Dibandingkan dengan Chen Fan, Gu Lingzi adalah musuh terbesarnya. Elit muda dari roh perak ini dilahirkan dengan 4 kekuatan ilahi yang kuat. Meskipun dia terluka parah saat ini, dia tetap menakutkan. Lin Wuhua tahu kemampuannya. Jika dia tidak memiliki pedang Tianming terakhir kali, dia akan jauh lebih lemah. Mendering, bayangan pedang muncul di belakang Lin Wuhua. Gu Lingzi tidak pernah menyangka hanya akan ada 3 orang penggarap di dekat istana, apalagi Lin Wuhua adalah salah satunya. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dia mencibir dan membentuk tombak tak tertandingi yang panjangnya beberapa kaki. Pertempuran dimulai. Lalu, terdengar suara berderak. Seorang pria berotot setinggi 3 meter menerobos angin. Dia berotot, seolah tubuhnya terbuat dari baja dan dia memancarkan energi yang kuat. Dia adalah Manggu, perwakilan dari Gua Tianmang Surga. Begitu Manggu tiba, Lin Wuhua dan Gu Lingzi menjadi waspada. Ketika mereka hendak berbicara, banyak orang lain yang datang melewati angin dingin. Chu Tianyu, tuan muda dari keluarga Chu di kota kerajaan. Bai Qiwer, perwakilan dari Gua Yin yang surga. Zhao Qingchen, anggota keluarga kerajaan. Lin Wuhua, sepertinya pertarungan kita harus ditunda. Gu Lingzi tersenyum dan menyingkirkan tombaknya. Lin Wuhua mendengus dan bayangan pedangnya juga menghilang. Di mana pria yang kita lihat sebelumnya? Manggu bertanya. Semua orang berpikir untuk mengambil langkah demi langkah. Mereka ingin berkeliling ke seluruh gua surga, lalu memasuki istana untuk memperjuangkan mutiara harta karun, tetapi Chen Fan menggagalkan rencana mereka. Mereka khawatir harta karun itu akan diambil, sehingga mereka harus tiba di sana lebih awal. Banyak dari mereka yang dipenuhi luka seperti Gu Lingzi. Hanya sedikit yang memiliki harta rahasia tipe dimensi seperti Lin Wuhua dan Zhang Dongsu bahkan tampak kewalahan. Setidaknya 8 penggarap Conate telah tewas saat mencoba menerobos lapisan susunan. Saat saya tiba, orang itu sudah menghilang. Hanya dia yang hadir saat saya sampai di sini, jawab Lin Wuhua. Semua orang menoleh untuk melihat Chen Fan. Chen Fan sepertinya tidak keberatan menghadapi begitu banyak elit dan tuan sama sekali. Dia terus berdiri di gerbang istana, menganalisis susunannya dengan kehendak abadi. Banyak orang memandang Chen Fan dengan jijik setelah melihat wajah Tionghoanya dan merasakan energinya yang lemah. Seperti yang kalian semua tahu, istana ini dibangun oleh kultivator sempurna Juehan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dikelilingi oleh susunan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Seorang kultivator inti emas yang sempurna mencoba menerobos masuk, tetapi dia dibekukan menjadi patung es. Orang itu tidak akan pernah bisa mendapatkan dengan mudah, kata Zhao Qingchen. Dia memelototi Chen Fan dan mengeluarkan perintah, katakan padaku. Kemana orang itu pergi? Mengapa dia datang? Chen Fan mengabaikannya. Zhao Qingchen membeku. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia belum pernah diperlakukan tidak hormat seperti ini sebelumnya. Bai Qiwer menutup mulutnya dan tertawa.
Gaun satinnya memperlihatkan sebagian besar payudaranya dan tubuhnya membungkus seolah-olah retak, yang menarik perhatian semua orang. Saudaraku, jika kamu memberitahu kami kemana perginya pancaran cahaya keemasan, aku akan memberimu hadiah, kata Bai Qiwer dengan suara lembut. Gua Yin yang surga mempraktikkan seni menawan. Sebagai perwakilan mereka, Bai Qiwer dapat membuat penggarap terhubung menyerah dengan mudah. Namun Chen Fan masih menolak menjawab, dia bahkan tidak melihat mereka. Kali ini, bahkan Bai Qiwer menjadi kedinginan. Melihat hal itu terjadi, Lin Wuhua malah sedikit mengagumi pemuda Tiongkok ini. Beraninya kamu mengabaikan yang mulia dan peri Bai. Seorang tetua berjubah ungu mendengus saat dia menciptakan 10 lampu ungu panjang dengan tangannya yang seperti cakar dan menyerang Chen Fan. Itu adalah leluhur dari keluarga Zi di kota Zhaoshan. Orang tua ini bernama Zi Jinghong, dia adalah seorang penggarap conate tahap puncak. Dia memiliki energi naga beracun yang kuat dan sangat kejam. Dia pernah membunuh seorang penggarap conate yang tiada taranya dengan energi naga beracun, yang membuat keluarga Zi terkenal. Ledakan, 10 sinar cahaya menghilang setelah berada 10 kaki dari Chen Fan. Ini, semua orang tercengang. Para elit adalah kultivator paling menonjol di kalangan generasi muda. Chu Tianyu mengerutkan kening. Sebuah wilayah, kamu telah menyelesaikan inti esensi dan merupakan penggarap formasi inti. Banyak orang tercengang, penggarap formasi inti jarang terjadi. Jumlah mereka kurang dari 10 di sekte normal dan mungkin tidak ada satupun di kota seperti kota Zuyan, apalagi Chen Fan yang berkewarganegaraan Tionghoa. Baiklah, sepertinya aku meremehkanmu. Kamu adalah pancaran cahaya keemasan, kan? Zhao Qingchen terdengar agak marah. Lin Wuhua dan Gu Lingzi sama-sama terkejut dengan hal ini. Mereka telah tertipu oleh penampilan Chen Fan, tidak pernah menyangka bahwa pemuda Tiongkok ini adalah seorang penggarap formasi inti. Tapi mereka tidak takut sama sekali. Karena mereka adalah kultivator paling kuat di antara generasi muda wilayah Beihan, mereka telah bertarung dengan kultivator formasi inti sebelumnya. Manggu melangkah maju dan berkata dengan suara menggelegar, mundur. Banyak elit juga memandang Chen Fan dengan dingin. Di hadapan begitu banyak elit muda, bahkan penggarap formasi inti normal pun akan mundur, tetapi Chen Fan tidak khawatir sama sekali. Dia berkata dengan tenang, aku beri waktu beberapa menit. Minggir dari hadapanku, atau mati. Semua orang terkejut, lalu tertawa. Chu Tianyu mencibir, kamu pikir kamu siapa? Seorang penggarap inti emas yang disempurnakan. Bahkan seorang penggarap sempurna pun harus menyerah kepada kami. Belum lagi kamu hanya seorang penggarap formasi inti Tiongkok. Kami akan menghormatimu jika kamu adalah Tuan Beihan atau Master Sekte. Dari 6 gua surga, tapi kamu bukan apa-apa. Saudaraku, penting untuk mengetahui tempatmu. Bai Qiwer menggelengkan kepalanya, yang lainnya juga mencibir. Ada lusinan penggarap conate tingkat puncak dan 8 elit muda di depan istana. Penggarap inti emas normal mungkin tidak mampu melawan kekuatan sekuat itu. Bagaimanapun, mereka bukanlah penggarap conate biasa, tetapi kultivator yang berdiri di puncak level conate. Chen Fan segera menyerang. Orang-orang sebelum dia seperti serangga di matanya. Dia membentuk tangan biru raksasa yang berukuran 10 kaki, lalu dia memukul jatuh Zi Jinghong. Patriark leluhur dari keluarga Zi ini menjerit dan hancur total. Seorang penggarap terhubung telah terbunuh dengan sebuah pukulan. Kamu mati. Zhao Qingchen dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak pernah mengira Chen Fan akan menyerang di depan mereka. Seni rahasia naga sejati. Chu Tianyu segera membaca mantra dan menciptakan seekor naga. Panjangnya 100 kaki, rambutnya bersinar dan sisiknya realistis. Ia kemudian menjerit dan melintas ke arah Chen Fan. Keluarga Chu di kota kerajaan mengklaim bahwa mereka memiliki darah naga sejati. Namun, naga sejati adalah binatang ilahi. Bagaimana orang-orang di planet Tianhuang mendapatkan darahnya? Meski begitu, keluarga Chu memang memiliki seni rahasia naga yang menggemparkan dunia. Ledakan, Chen Fan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menjentikkan jari lainnya. Bang, naga itu berhenti seolah-olah terkena palu, itu kemudian meledak sedikit demi sedikit. Energi mengerikan dikirim kembali ke Chu Tianyu, yang membuatnya gemetar dan mundur beberapa ratus meter. Oh tidak, esensi sejatinya terlalu mengerikan. Ia sama kuatnya dengan seorang penggarap inti emas. Chu Tianyu kagum. Saat dia berhadapan langsung dengan Chen Fan, rasanya seperti menabrak gunung. Energi yang kuat hampir menghancurkan tubuhnya.
Dia hanya melihat kekuatan seperti itu yang ditunjukkan oleh leluhur. Ayo bekerja sama, teriak Zhao Qingchen dan seekor ular piton putih muncul di belakangnya. Panjangnya 300 kaki dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Setelah itu, lusinan semburan energi melesat dari tanah dan memenuhi udara, yang membuat susunan di sekitar mereka memekik. Energi-energi itu lebih menakutkan daripada energi para penggarap inti emas, rasanya seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia. Ada banyak gelombang hitam di sekitar Lin Wuhua seolah-olah dia adalah ratu neraka. Gu Lingzi dengan cepat mencapai langit, melebarkan sayapnya dan memegang tombaknya. Manggu menjadi raksasa 10 meter. Dalam sekejap, Chen Fan telah terpojok. Ledakan, udara meledak. 1000 kaki di sekitar istana berubah menjadi lautan esens Qi dan gelombang kolektif energi Chonate mengganggu dunia batin. Prasasti jimat yang tak terhitung jumlahnya di dinding menyala untuk melindungi bangunan tua ini. Di luar istana, Zhao Qingchen tampak kedinginan sementara seekor ular piton raksasa melayang di belakangnya. Gu Lingzi, Lin Wuhua dan Zhao Qiwer juga siap bertarung. Bahkan jika kamu benar-benar seorang penggarap inti emas, kami masih bisa membunuhmu. Kata Zhao Qingchen, sebagai anggota keluarga kerajaan wilayah Beihan, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran atau menemui kesulitan apapun sejak dia masih muda, itulah sebabnya dia cenderung membenci segala sesuatu dengan menunjukkan kesombongannya. Dia tidak berpikir dia akan kalah di sebidang tanah ini. Membunuh, Gu Lingzi segera menyerang tanpa berkata apa-apa. Tubuhnya berwarna perak dan dikelilingi oleh aura. Saat dia melebarkan sayapnya, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak. Tombak di tangannya menembus udara, menembak ke arah Chen Fan dengan kecepatan suara 10 kali lipat. Kebanyakan orang yang hadir hanya bisa melihat sinar cahaya perak itu. Gu Lingzi tidak terlalu terluka sebelumnya. Dia hanya membodohiku. Lin Wuhua merasa terkejut. Gu Lingzi dapat dianggap sebagai kultivator paling kuat di kalangan generasi muda di wilayah Beihan dengan serangan ini. Sinar cahaya perak itu tidak bisa dihancurkan. Itu melintas di langit, sepertinya membuat udara berguncang. Bahkan seorang penggarap formasi inti akan mati jika dia tidak cukup berhati-hati. Ding, lalu terdengar bunyi denting. Chen Fan mematikan lampu perak dan tubuh Gu Lingzi muncul. Sinar cahaya perak berputar 90 derajat dan hampir pecah. Semua orang melihat wajah Gu Lingzi yang memerah, dia rupanya mencoba yang terbaik untuk maju, tetapi dia tidak mampu. Ledakan, cahaya perak bergerak mundur 1000 kaki, itu nyaris berbenturan dengan susunannya. Gu Lingzi terlihat saat cahaya perak menghilang. Dia tampak kewalahan saat dia terengah-engah. Chen Fan hampir mematahkan tombak peraknya. Tombak Gu Lingzi adalah kekuatan ilahi yang disebut senjata rahasia perak putih. Itu memiliki ribuan bentuk berbeda dan sama kuatnya dengan harta karun roh semu, tetapi ia bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Chen Fan. Biarkan aku membantumu, teriak Manggu. Dia percaya tubuh Tianmang tidak dapat dihentikan. Faktanya, Balai Tianmang memang menggunakan tubuh ini untuk menjadi liar di wilayah Beihan. Itu memang tidak bisa dipecahkan, semua orang tidak berdaya melawannya. Manggu tingginya 10 meter seperti raksasa, dia bergegas maju seolah-olah dia adalah seorang tank. Chen Fan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, lalu mengepalkan tangan lainnya dan melayangkan pukulan. Ledakan, tidak ada yang bisa digunakan untuk menggambarkan pukulan ini. Manggu menjerit, tubuhnya yang berukuran 10 meter terlempar seperti tas robek. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak saat dia berada di udara. Sejumlah besar tulang, otot, dan organ retak, robek, atau pecah, dan bahkan ada lubang raksasa di dadanya, memperlihatkan darah dan tulang kemasan di dalamnya. Tubuh Tianmang memang tangguh dan Chen Fan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, serangan ini akan membunuh Manggu. Bahkan Lin Wuhua pun terkejut dalam diam. Banyak Chonate Overlord tersentak. Manggu, perwakilan dari Gua Tianmang Surga dan seorang kultivator yang hampir mencapai tubuh inti emas, dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dari Chen Fan. Yang lain bahkan menyadari pada saat itu bahwa Chen Fan tidak menggunakan kekuatan dharma apapun. Dia melayangkan pukulan dengan energi tubuhnya sendiri. Dia terlalu kuat. Bagaimana dia mampu melakukan itu? Mata Zhang Dongsu melotot. Dia sangat senang pada awalnya ketika melihat Chen Fan di sini, berpikir bahwa dia dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Namun, semua mimpi itu telah dihancurkan oleh Chen Fan, segala jenis rencana hanyalah lelucon di hadapan energi yang tak terkalahkan.
Rahang Baikiwer ternganga, sama sekali tidak dapat membayangkan hal ini. Ledakan. Kemudian, Chen Fan pindah. Dia mulai menyerang. Tubuhnya seperti kilatan cahaya dan dia muncul di depan Zhao Qingchen dalam sekejap. Dia membuka tangannya dan memukul ke bawah. Pergi ke neraka. Zhao Qingchen masih terlihat tenang. Ular piton putih di belakangnya membuka mulutnya dan mencoba menelan Chen Fan. Piton penelan langit dikatakan mampu menelan seorang penggarap jiwa yang baru lahir dan mengeringkan danau, yang merupakan tanda dari kekuatan ekstremnya. Namun, kekuatan tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang-orang ini. Tangan biru Chen Fan meremukkan kepala piton penelan langit. Tubuhnya yang setinggi 100 kaki hancur, lalu tangannya mengenai Zhao Qingchen. Ledakan. Zhao Qingchen dipukul seperti bola, Chen Fan mendorongnya 100 kaki ke tanah. Dia akan hancur jika bukan karena jimat inti emas putih di tubuhnya. Orang ini sangat kuat. Kita semua akan mati di sini jika kita tidak bertarung dengan kekuatan penuh, kata Lin Wuhua dengan serius. Cahaya hitam sepanjang 100 kaki di belakangnya melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang neraka raksasa. Energi yang mendekati energi penggarap inti emas melonjak dari tubuhnya. Harta karun roh, pedang Tianming. Bang, bang. 7 harta karun roh dibangunkan satu demi satu. Gu Lingzi membentuk tombak emas di tangannya dan seberkas cahaya keluar darinya. Lukisan Tai Chi muncul di bawah kaki Baikiwer, sementara Chu Tianyu memegang palu naga sejati dan naga Ki ungu melolong di sampingnya. Semua elit ini berasal dari Gua Surga dan Sekte teratas. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harta karun roh? Mereka memegang harta karun roh mereka sendiri, masing-masing dari mereka menghasilkan tanda-tanda energi yang sama menggemparkannya seperti yang dimiliki oleh penggarap inti emas. Ketujuh dari mereka bersama-sama bahkan lebih kuat dari 7 master sekte di Kunsu. Lusinan penggarap terhubung di sekitar mereka juga berbaris dan bergerak maju. Sayangnya, Chen Fan tidak sama seperti beberapa tahun yang lalu. Memegang, Chen Fan melonjak ke langit dan memukul ke arah mereka. Ledakan, sebuah batu giling raksasa berputar di langit, menciptakan suara yang menggelegar. Semua orang kemudian melihat sebuah tangan besar muncul di udara, bahkan susunan yang dibentuk oleh kultivator sempurna Juehan meledak. Tangan besar ini berwarna biru, dibentuk oleh prasasti jimat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu dikelilingi oleh aura biru, dan sepertinya itu akan menghancurkan segalanya. Tangan kayu agung Kinna. Chen Fan menggunakan mantra Dharma ini dengan kekuatan inti emasnya, mendorong energinya ke tingkat tertinggi. Mendering, Lin Wuhua awalnya percaya diri, dan hendak melawan Chen Fan dengan pedang Tianming miliknya, tapi dia hampir menjatuhkan senjatanya setelah melihat tangan ini. Gu Lingzi dan Manggu juga ketakutan. Mantra Dharma yang begitu menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh penggarap Conate. Seorang penggarap terhubung mendongak dan berkata, "Ya Tuhan, apakah orang ini benar-benar penggarap formasi inti? Atau dia adalah leluhur-leluhur inti emas yang datang untuk membodohi kita? Ayo berjuang," teriak Manggu. Sepertinya mereka tidak bisa melarikan diri pada saat ini, dan harga diri mereka juga tidak memungkinkan mereka untuk meminta belas kasihan. Sebuah perisai berukuran 10 kaki muncul di tangannya. Itu sangat tebal dan ada banyak tanda di atasnya yang mengeluarkan cahaya kuning. Perisai tanah tebal adalah salah satu harta karun pertahanan di Aula Tianmang. Dikatakan mampu menahan serangan dari penggarap inti emas tahap puncak, namun saat ini, Manggu tidak begitu yakin akan hal itu. Ledakan, Chen Fan akhirnya menyerang. Tampaknya dunia telah terbalik dan gunung-gunung runtuh. Tidak ada yang bisa menggambarkan serangan ini dengan kata-kata. Pancaran cahaya biru jatuh dari langit, memenuhi dunia seolah-olah alam semesta telah runtuh. Ada suara seperti guntur di langit, yang disebabkan oleh ledakan esens Qi. Boom, boom, boom. Banyak Conate Overlord mengeluarkan harta karun Dharma mereka dan menggunakan seni kultivasi mereka untuk melawan tangan raksasa itu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Pedang terbang bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di atasnya. Hanya Lin Wuhua yang membuat tangan raksasa itu sedikit gemetar dengan pedang Tianming dan gelombang hitamnya. Ark, pada akhirnya, semua orang berteriak sambil mengerahkan tenaga. 7 harta karun roh, dibangunkan pada saat yang sama, mengenai tangan biru itu dengan energi yang menakutkan. Beberapa elit bahkan menggunakan kekuatan inti esensi mereka. Tapi tidak berhasil, esensi sejati Chen Fan sangat kuat. Bahkan seorang penggarap inti emas akan dengan mudah dikalahkan,
belum lagi para penggarap seperti mereka. Tangan raksasa itu kemudian menghantam tanah. Bang! Gua surga berguncang. Mantra pembatasan di istana menyerah dan seluruh bangunan hampir runtuh. Sebuah bekas tangan tertinggal di tanah, yang berukuran 1000 kaki dan dalamnya beberapa meter. Cahaya biru menghilang. Sekelompok orang tergeletak di tanah. Penggarap Conate normal seperti Zhang Dongsu telah hancur ketika tangannya dihantam. Lusinan Conate Overlord tewas seketika. Para elit lebih kuat, dan mereka memiliki jimat inti emas dan harta rahasia yang diberikan oleh orang yang lebih tua, sehingga mereka nyaris tidak bisa bertahan. Namun, semuanya terluka parah. Gaun hitam Lin Wuhua robek, memperlihatkan kulit putihnya. Dia berlutut dengan satu kaki dan menatap Chen Fan dengan kaget saat dia menyemburkan darah. Chen Fan telah membunuh lusinan penggarap terhubung dan mengalahkan 6 elit yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Lin Wuhua. Dia pikir perjalanan ini adalah kesempatan bagi para elit untuk bertarung dan menentukan siapa yang paling kuat di antara generasi muda, tetapi Chen Fan muncul dan mengalahkan mereka semua. Tidak mungkin, dia hanya seorang penggarap formasi inti. Mengapa dia begitu kuat? Gu Lingzi telah kehilangan jiwanya. Salah satu sayapnya patah dan terdapat luka di sekujur tubuhnya. Armor peraknya juga hancur. Manggu, Chu Tianyu dan Bai Qiwer juga benar-benar tercengang. Puff! Kemudian, seekor ular piton raksasa dengan cepat muncul dari tanah dan Zhao Qingchen muncul. Dia ditutupi sisik putih dan energinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia berteriak, "Anak Tionghoa, inilah kekuatan ilahiku yang sebenarnya." Sebelum Zhao Qingchen selesai berbicara, dia melihat para elit yang masih hidup dan tiba-tiba berhenti. Chen Fan tersenyum dan menatapnya. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Sementara itu, 7 tuan muda wilayah Beihan terbaring di depan istana, berlumuran darah. Hanya Chen Fan yang masih berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung. Zhao Qingchen sangat ketakutan. Dia tidak pernah mengira yang lain akan dimusnahkan dalam waktu sesingkat itu. Ada lusinan penggarap terhubung. Kamu memang kuat. Aku malu. Zhao Qingchen adalah anggota keluarga kerajaan. Dia tahu kapan harus menundukkan kepala dan menyerah. Tapi Chen Fan masih menatapnya dengan dingin. Pria ini telah mempermalukan orang Tiongkok beberapa kali sebelumnya dan Chen Fan tidak pernah melupakannya. Itu hanya kesalahpahaman. Harta karun itu bukan milik siapapun. Kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau. Zhao Qingchen mundur selangkah lagi. Chen Fan mengabaikannya dan melangkah maju dengan api di matanya. Temanku, aku adalah anggota keluarga kerajaan dan leluhurku adalah Lord Beihan. Semua orang di sini berasal dari Gua Surga dan keluarga besar. Apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Zhao Qingchen berkata dengan tenang, tapi hatinya bergetar. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Tubuh Chen Fan sedikit bergetar. Semua orang senang dan Zhao Qingchen tampak puas. Di wilayah Beihan, Tuan Beihan seperti dewa dan semua tuan harus berpikir 2 kali sebelum memprovokasi anggota keluarga kerajaan. Beri aku satu harta karun roh atau material yang tiada taranya dan aku akan mengampuni kalian semua. Kalau tidak, kalian semua harus mati. Kata Chen Fan, mengapa kamu tidak datang dan mengambilnya? Gu Lingzi membelalakkan matanya. Harta karun roh penting bagi sekte manapun. Itu adalah sesuatu yang membawa keberuntungan bagi mereka dan banyak leluhur inti emas mungkin tidak memilikinya. Para elit itu telah diberikan harta karun roh karena mereka memiliki masa depan yang menjanjikan. Mereka pasti akan dihukum jika kalah dalam perjalanan ini. Kalau begitu, mati. Chen Fan menjentikkan jarinya dan energi yang kuat menembus Gu Lingzi, membuatnya memuntahkan darah perak dan langsung mematahkan tulangnya. Semua orang ketakutan. Mereka akhirnya menyadari betapa kejamnya Chen Fan, jadi mereka memutuskan untuk menyerahkan harta karun roh mereka. Bagaimanapun, nyawa mereka lebih penting daripada harta karun. Untungnya, hanya Zhao Qingchen yang benar-benar merasa lega. Kehilangan harta karun roh bukanlah hal yang penting bagi keluarga kerajaan kaya. Selain itu, dia akan melapor kepada raja ketika dia kembali dan kemudian mengumpulkan semua tuan untuk mengejar Chen Fan. Nak, kamu mungkin bisa melakukan apa saja saat ini, tapi aku akan mencabik-cabikmu dan memusnahkan semua orang Tiongkok setelah aku meninggalkan Gua Surga. Zhao Qingchen bersikap semakin hormat. Pedang Tianming, tombak emas, perisai tanah tebal. Tapi Chen Fan menghapus semua jejak itu dan menghancurkan harapan semua orang.
Saudaraku, kamu mengesankan. Aku jatuh cinta padamu. Bai Qiwer menyerahkan lukisan Yin Yang. Bibirnya merah seperti api dan matanya berkilauan. Penampilannya yang menggoda membuat hati semua pria berdebar kencang. Jika kamu 20 tahun lebih muda, aku mungkin akan membiarkanmu menjadi pembantuku, kata Chen Fan. Bai Qiwer membeku. Chen Fan rupanya mengejek usianya. Aku baru berusia 30 tahun, termasuk usia yang cukup muda di antara para penggarap abadi, kata Bai Qiwer sambil menatap Chen Fan dan pergi. Akhirnya giliran Zhao Qingchen. Zhao Qingchen tersenyum dan bergerak maju. Dia mengeluarkan spirit armor putih dengan ular piton raksasa yang melilitnya dari cincin dimensinya. Dia berkata dengan sedikit arogansi, armor ini disebut naga putih. Pemimpin sekteku menamakannya sesuai dengan bentuk transformasinya. Armor ini sangat kuat di antara harta karun roh pertahanan dan dapat menahan serangan dari kultivator inti emas. Petik 2. Armor ini harus berada di puncak level inti emas dan bahkan mungkin mendekati level jiwa yang baru lahir. Itu pastinya adalah spirit armor tingkat tinggi. Tapi sebelum Zhao Qingchen selesai berbicara, Chen Fan menyela, berikan aku cincinmu juga. Zhao Qingchen tercengang. Dimension Treasures lebih langka daripada Spirit Treasures. Harta karun dimensi haruslah harta karun roh, namun belum tentu berlaku sebaliknya. Hanya Zhao Qingchen di antara semua elit yang memiliki cincin dimensi. Meskipun dia tidak bersedia memberikan cincin itu kepada Chen Fan, dia akhirnya melakukannya. Dia tidak sabar untuk keluar dari surga Gua Juehan sehingga dia bisa meminta keluarga kerajaan untuk mengejar Chen Fan. Saat Zhao Qingchen hendak pergi, Chen Fan tiba-tiba berkata, apakah aku bilang kamu boleh pergi? Apa maksudmu? Zhao Qingchen cemas dan senyumannya menghilang. Kamu bilang kami hanya perlu memberimu satu harta karun roh dan aku bahkan memberimu cincin dimensiku. Itu hanya berlaku untuk mereka. Kamu mempermalukan bangsaku dan mencoba membunuhku. Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dikompensasi oleh harta karun roh, kata Chen Fan dengan tenang. Apa yang kamu inginkan? Zhao Qingchen berkata tanpa ekspresi. Sederhana, aku ingin darah piton penelan langit ada di dalam dirimu. Chen Fan tersenyum berseri-seri. Mustahil. Zhao Qingchen sangat marah. Di planet Tianhuang, darah adalah inti dan aset terpenting bagi ras kuat manapun. Keluarga kerajaan bisa memerintah wilayah Beihan karena darah, piton penelan langit. Kehilangannya sama saja dengan kehilangan seni kultivasi utama mereka. Tanpa itu, Zhao Qingchen akan segera berubah menjadi orang yang tidak berguna, yang membuatnya lebih sulit untuk menerimanya. Saya tidak bernegosiasi dengan Anda. Saya hanya memberitahu Anda, kata Chen Fan sambil mengulurkan tangannya. Kembali, Zhao Qingchen menghancurkan jimat di depan dadanya. Dia kemudian dikelilingi oleh aura putih dan dia berubah menjadi seberkas cahaya putih saat dia memasuki suatu dimensi. Void Secret Talisman, gumam seseorang. Hanya penggarap jiwa baru lahir yang bisa membuat jimat rahasia semacam ini. Itu bisa mengirim seseorang ribuan mil jauhnya melalui portal dimensi dan sangat jarang terjadi di wilayah Beihan. Itu lebih berharga daripada harta karun luar angkasa, jadi Zhao Qingchen tidak benar-benar ingin menggunakannya jika tidak diperlukan. Kamu tidak bisa pergi. Tangan Chen Fan terulur. Semua orang melihatnya menghilang dan hanya pergelangan tangannya yang tersisa. Kemudian, teriakan terdengar dan Chen Fan mengeluarkan bola cahaya putih. Cahaya putih menghilang dan wajah ketakutan Zhao Qingchen terlihat. Menghancurkan dimensi dengan tubuhnya. Saat itu, semua elit ketakutan. Seorang kultivator yang dapat menghancurkan suatu dimensi pastilah yang paling menonjol di antara para penggarap inti emas atau bahkan mungkin berada di alam jiwa baru lahir. Makhluk seperti itu dapat melakukan perjalanan ribuan mil dengan satu langkah dan tidak ada susunan yang dapat membatasinya. Dia akan menjadi tuan yang paling kuat bahkan di planet Tianhuang, apalagi di wilayah Beihan. Pria ini memiliki kendali penuh atas dimensi tersebut. Apakah dia sebenarnya adalah seorang penggarap inti emas atau penggarap jiwa yang baru lahir? Lin Wuhua membelalakkan matanya. Dia tidak percaya bahwa seorang penggarap formasi inti dapat merobek sebuah dimensi. Lin Wuhua bahkan meragukan penampilan, nama, dan identitas Chen Fan itu nyata. Yang lain juga berpikiran sama, mereka menundukkan kepala karena ketakutan. Senior, tolong jangan bunuh aku, pinta Zhao Qingchen. Tapi bagaimana Chen Fan bisa menahannya? Dia mengangkat tangannya dan pusaran hitam kecil muncul di atas Zhao Qingchen. Menelan kekuatan ilahi. Bangkit. Aduh,
Mata Zhao Qingchen membelalak. Wajahnya memerah dan urat birunya berdenyut-denyut seolah dia menderita sakit yang luar biasa. Semua orang melihat darah di nadinya mengalir keluar dan berkumpul di tangan Chen Fan. Darah itu berwarna putih dan dingin, yang membuat tanah membeku. Situasi ini berlangsung selama beberapa menit. Akhirnya semua darah itu membentuk bola seukuran ibu jari. Seekor ular piton putih transparan berenang ke dalam dan energi ganas keluar darinya. Itu adalah darah piton penelan langit. Chen Fan mengeluarkan botol giok dan memasukkan darah ke dalamnya. Lalu, dia membiarkan Zhao Qingchen pergi. Ledakan, Zhao Qingchen berlutut di tanah. Dia tampak pucat dan basah oleh keringat. Tangannya gemetar, dia bahkan tidak bisa berdiri. Yang lainnya tercengang. Mereka tahu bahwa Zhao Qingchen telah menjadi orang yang tidak berguna setelah kehilangan darah itu, dia tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi. Chen Beixuan, kamu mengambil darahku dan menghancurkan masa depanku. Umatku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Zhao Qingchen memandang Chen Fan dengan tatapan sedih. Benarkah? Biarkan mereka datang. Chen Fan tidak keberatan sama sekali. Dia meminta semua orang untuk pergi dan berbalik, menghadap istana sendirian. Lin Wuhua dan yang lainnya membantu Zhao Qingchen berdiri dan berjalan keluar dari pusat gua surga. Beberapa dari mereka menoleh ke belakang dan melihat susunannya pecah. Gerbang istana terbuka dan Chen Fan masuk. Kami kehilangan banyak hal kali ini. Mereka saling memandang. Dengan wajah muram, mereka mengira ini hanya akan menjadi pertarungan antar elit, tetapi Chen Fan muncul. Untungnya, kami tidak menjadi orang seperti Zhao Qingchen. Mereka benar-benar ketakutan setelah melihat keadaan menyedihkan Zhao Qingchen. Bagi seorang jenius, menghilangkan bakat yang paling dibanggakannya lebih memilukan daripada membunuhnya. Banyak elit keluar dari gua surga tanpa jiwa. Yang lain langsung tahu apa yang terjadi. Kebenaran tentang kejadian di dalam gua surga dengan cepat menyebar, ribuan petani di luar merasa kagum. Chen Beixuan memasuki gua surga Juehan. Chen Beixuan mengalahkan semua elit dan membunuh lusinan penggarap terhubung sendirian. Chen Beixuan mendapatkan harta karun dari kultivator sempurna Juehan dan melukai Zhao Qingchen, pangeran keluarga kerajaan. Semua berita itu seperti bom bagi semua orang. Mu Hongti tercengang, dia tidak percaya semua itu. Separuh wilayah Beihan segera mengetahui hal ini. 6 gua surga, seluruh kota kerajaan, dan keluarga budidaya yang tak terhitung jumlahnya diaduk. Pada saat ini, Chen Fan menjadi terkenal di seluruh wilayah Beihan. Zhao Qingchen kehilangan kekuatannya. Siapa yang melakukan itu? Itu adalah pangeran ke-17 dan keturunan yang paling dipuja oleh raja kita. Dia memiliki darah piton penelan langit di tubuhnya dan hanya berjarak setengah langkah dari kondisi, bentuk Dharma. Dia adalah salah satu dari kultivator paling menonjol di antara generasi muda seluruh keluarga kerajaan. Saya mendengar bahwa itu adalah seorang pemuda Tiongkok bernama Chen Beixuan, tetapi Lin Wuhua dan yang lainnya percaya bahwa dia sebenarnya adalah seorang penggarap inti emas yang menyamar sebagai orang Tiongkok. Berita tentang Zhao Qingchen kehilangan kekuatannya beredar ke seluruh kota kerajaan dan semua keluarga membicarakannya. Selain keluarga Zhao, 8 keluarga teratas, termasuk keluarga Chu, keluarga Sang, dan keluarga Ling, adalah keluarga yang telah mengembangkan wilayah Beihan bersama Lord Beihan yang pertama. Mereka sangat unggul, nomor 2 setelah keluarga kerajaan. Apakah ke-6 gua surga mengatakan sesuatu? Semua sekte mengklaim bahwa pria itu bukan salah satu dari mereka. Kami tidak dapat menemukan dari mana Chen Beixuan ini berasal. Keluarga kerajaan sangat marah dan Raja Pedang juga mengetahuinya. Mereka mengirimkan pengawal piton putih untuk mengejarnya. Chen Beixuan, bahkan pengawal piton putih dikerahkan, salah satu dari 9 pasukan paling kuat di wilayah Beihan. Chen Beixuan sudah hancur. Beberapa orang menghela nafas, ada yang senang dan ada yang sombong. Insiden di Gua Surga Juehan menyebabkan badai dimensional yang melanda separuh wilayah Beihan. Keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu untuk melihat bagaimana reaksi keluarga kerajaan. Jika mereka bahkan tidak bisa membunuh orang yang mengambil darahnya, keluarga kerajaan akan kehilangan martabat mereka. Di istana kerajaan wilayah Beihan, seorang pria parubaya berpakaian putih berdiri dengan pedang di tangannya. Dia seperti pedang ilahi yang panjang dan para penjaga di sekitarnya kagum, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Raja Pedang, prajurit terbaik istana kerajaan dan penggarap inti emas tingkat puncak.
Ada suatu masa ketika dia sendirian memaksa Master Sekte dari 6 gua surga untuk menyerah dan dia adalah orang yang paling berpengaruh di seluruh wilayah Beihan, selain Lord Beihan. Paman, Zhao Duluo berjalan mendekat dan membungkuk pada pria dengan wajah serius. Dia adalah putra tertua Lord Beihan. Meskipun dia telah memasuki tingkat inti emas dan memiliki status tinggi di keluarga kerajaan, dia harus menghormati pria di hadapannya. Bagaimana kabar Zhao Qingchen? Raja Pedang bertanya, suaranya dingin, darahnya diambil dan dia kehilangan semua kekuatannya. Jika kita tidak dapat menemukan pil emas bencana yang legendaris, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa Xiao Qing, kata Zhao Duluo. Ya, Paman, jawab Zhao Duluo dengan hormat. Dia tahu Raja Pedang, siapapun yang gagal akan dianggap sampah olehnya, bahkan anggota keluarga kerajaan. Zhao Qingchen telah kehilangan seluruh darahnya dan dia sama sekali tidak berharga saat ini. Meskipun dia bisa menjalani kehidupan yang damai seperti seorang raja, dia bukan lagi anggota keluarga kerajaan dan dia tidak bisa lagi menikmati semua sumber daya yang dimiliki keluarga kerajaan. Meskipun Zhao Qingchen bodoh, Chen Beixuan juga pantas mati. Jika kita tidak membunuhnya, orang-orang akan mulai berpikir bahwa mereka bisa melakukan apapun terhadap keluarga kerajaan. Kirimkan pengawal piton putih, pengawal Hanci, dan Mang Huang penjaga untuk mencari Chen Beixuan. Berikan saya kepala ketiga komandan jika mereka gagal menangkapnya. Kemudian, Raja Pedang merobek dimensi itu dan pergi. Zhao Duluo tersentak dan membungkuk pada Raja Pedang. Mengerti, saat dia melihat ke atas, matanya penuh keheranan dan ketakutan. 9 pasukan keluarga kerajaan membentuk pasukan kuat yang menekan wilayah Beihan. Hanya 3 dari mereka sudah cukup untuk menyamakan gua surga. Paman sangat menghargai Chen Beixuan ini. Zhao Duluo menghela nafas. Sementara seluruh wilayah Beihan diaduk karena Chen Fan, pria itu sendiri sedang berjalan di dalam istana Juehan. Istana tua itu dibangun oleh kultivator sempurna Juehan. Dia telah berencana untuk memulai sekte baru di sini setelah memasuki tingkat jiwa yang baru lahir, untuk juga mendirikan gua surga ke-7 di wilayah Beihan. Namun, dia meninggal setelahnya. Desir, desir, saat Chen Fan terus berjalan, pemandangan di sekelilingnya terus berubah. Ada petir, angin dingin, ilusi, dan dimensi terbalik. Semua tempat itu berbahaya. Tianhan Six Skill Array, Nine Star Array, Sky Reversing Array. Chen Fan menamai array tersebut satu persatu. Jika para penggarap planet Tianhuang hadir, mereka akan sangat ketakutan. Susunan tersebut adalah susunan pembunuh teratas dan bahkan ada beberapa susunan kuasi surgawi. Semuanya bersama-sama dapat membunuh seorang penggarap sempurna. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Chen Fan. Chen Fan memiliki pengalaman 5 abad dalam budidaya dan susunan itu memiliki banyak kekurangan. Pengolahan di planet Tianhuang nampaknya sedikit ketinggalan. Orang-orang di planet pusat umat manusia sudah berhenti menggunakan susunan pembalik langit sejak lama. Sepertinya mereka sudah ketinggalan zaman di sini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Setelah mengambil 9 langkah, dia akhirnya menemukan inti dari array tersebut. Dia menghentakkan kakinya dengan lembut dan berteriak, "Buka!" Ledakan, seluruh istana berguncang. Lalu, semua ilusi tiba-tiba menghilang. Sebuah aula luas terlihat dan ada 49 kristal besar berdiri. Di tengah aula, seorang kultivator dengan pakaian mewah sedang duduk bersila. Dia memiliki rambut putih dan kulitnya sebening kristal seperti batu giok. Matanya terpejam, tapi dia masih bernapas. Ada 2 pancaran cahaya putih seperti ular di lubang hidungnya dan dia sepertinya baru saja tidur. Itu adalah kultivator sempurna Juehan, pendiri seluruh gua surga. Ada lubang raksasa di kepalanya, yang membuatnya tampak mengerikan. Jika seorang kultivator tidak bisa menembus tingkat inti emas ke tingkat jiwa baru lahir, dia akan terjebak di dalam tubuhnya sendiri dan menjadi lemah seiring dengan itu. Chen Fan tidak terkejut sama sekali, dia malah menghela nafas. Dia telah melihat terlalu banyak penggarap inti emas mati dalam kehidupan terakhirnya ketika mereka mencoba memasuki tingkat jiwa yang baru lahir. Beberapa kepala mereka bahkan meledak dan jiwa ilahi mereka juga telah hancur. Perjalanan seorang kultivator penuh dengan bahaya. Jika Chen Fan tidak mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan lain, dia akan ekstra hati-hati saat itu. Ini pasti mutiara dunia bawah kuno. Chen Fan melihat mutiara hitam di antara kaki kultivator. Itu tampak biasa saja, tanpa sedikit pun kilau. Sepertinya ada asap di dalam.
Chen Fan tidak langsung menuju ke mutiaranya. Dia memasang ekspresi tegas. Dia melangkah maju perlahan. Ledakan. Seluruh dunia segera terbalik, jarak 10 kaki di sekitar penggarap dipenuhi dengan kabut dingin. Kabut hitam dan dingin itu beracun, sepertinya datang dari neraka. Itu bisa membekukan jiwa ilahi dan membunuh penggarap inti emas. Chen Fan melangkah mundur dan kabut dingin terangkat. Setelah itu, dia yakin akan sesuatu. Pantas saja para penggarap inti emas di wilayah Beihan masih belum mendapatkan harta karunmu setelah bertahun-tahun. Kupikir mereka sudah sepakat untuk tidak memasuki gua surga, tapi itu karena mutiara dunia bawah kuno ini. Chen Fan menatap mutiara itu. Meskipun mutiara hitam itu tampak biasa saja, dia tahu bahwa mutiara itu telah menciptakan kabut hitam pada saat itu juga bertanggung jawab atas gelombang dingin di seluruh gua surga dan pegunungan Juehan. Sepertinya aku meremehkan mutiara dunia bawah kuno. Ada sejumlah besar Qi Xuanming di dalamnya. Itu sangat dekat dengan level material ilahi. Chen Fan tampak bersemangat. Mutiara dunia bawah kuno yang normal bisa membekukan gua surga sepanjang 100 mil, tapi tidak bisa lebih dari itu untuk membekukan pegunungan juga. Hanya material ilahi atau material kuasi ilahi yang dapat melakukan hal ini. Itu memiliki kekuatan Tuhan. Mutiara dunia bawah kuno ini cukup bagiku untuk membentuk inti emas tingkat dewa. Setelah memikirkan hal ini, Chen Fan tidak ragu-ragu lagi dan mengambil langkah maju. Ledakan, kabut hitam dingin kembali naik. Kabut kemudian mengembun menjadi air, area itu dipenuhi tetesan hujan hitam. Setiap tetesnya transparan dan hitam. Udara sepertinya membeku, itu mengeluarkan suara berderak. Pakaian Chen Fan robek dalam sekejap, tapi dia terus berjalan. Beberapa berkas cahaya biru keluar dari tubuh ilahi Chen Fan dan menyingkirkan kabut dingin. Kabut menjadi lebih tebal saat dia masuk lebih dalam. Pada akhirnya, beberapa kristal hitam melayang di langit, yang merupakan bentuk nyata dari Xuanming Qi. Salah satunya bisa membunuh seorang Conate Cultivator. Chen Fan tidak berhenti. 10 kaki, 9 kaki, 8 kaki. Ketika dia berada 5 kaki dari Ratna, bahkan tubuh ilahinya yang sukses secara fenomenal tampak sedikit kewalahan. Mutiara dunia bawah kuno ini terlalu kuat. Seharusnya disebut mutiara ilahi dunia bawah kuno. Jika Xuanming Qi di dalamnya meledak, itu bisa mengubah jarak ribuan mil menjadi dunia salju. Kekuatannya sebanding dengan serangan dari penggarap jiwa yang baru lahir dan dapat mempengaruhi cuaca. Membuka, bayangan pohon ilahi muncul di belakang Chen Fan. Pada akhirnya, dia bahkan mengeluarkan 5 magnet esensi guntur. Sinar cahaya ilahi esensi 5 guntur jatuh dari segel dan melindunginya. Akhirnya, Chen Fan melewati 10 kaki terakhir dan meraih mutiaranya. Suara mendesing. Semua kabut dingin menghilang seketika seolah itu hanya ilusi. Chen Fan menarik napas dalam-dalam. Dia mungkin perlu mundur jika dia tidak bisa mendapatkannya saat itu juga. Chen Fan meletakkan mutiara di depan matanya dan melihat dunia salju di dalamnya. Meski belum menjadi material ilahi, ia telah mencapai tingkat material kuasi ilahi. Jika seorang penggarap formasi jiwa memilikinya, itu dapat digunakan untuk membuat harta karun ilahi. Dan membangun dunia baru. 24 yang legendaris mutiara Dinghai adalah material ilahi yang tiada taranya. Kultivator sempurna Juehan tidak tahu betapa berharganya mutiara ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Hanya ada sedikit material ilahi di sebuah planet dan bahkan material kuasi ilahi pun langka. Kultivator kuat yang telah membuat harta karun dengan sumber daya bumi sebenarnya sedang membuat materi ilahi. Dengan mutiara ini, Chen Fan akhirnya bisa membentuk inti emas bermutu super. Mutiara dunia bawah kuno. Sebagai material ilahi, ia membawa Xuanming Qi, yang seharusnya ditemukan di neraka dan merupakan energi paling kuat di sana. Itu akan membuat seorang penggarap yin gembira. Energi yang begitu kuat telah membentuk mutiara dunia bawah kuno ini, sebuah material kuasi ilahi, yang memiliki lautan Xuanming Qi di dalamnya. Desir, gumpalan Xuanming Qi hitam mengepul dari mutiaranya. Esensi di sekitarnya terkondensasi dan tetesan hujan hitam jatuh dari langit. Energi yang dapat membekukan jiwa manusia menyebar, membekukan tanah. Energi ini bahkan dapat membekukan inti emas. Sementara itu, Chen Fan sedang duduk bersila dengan mata tertutup di dalam istana Juehan. Chen Fan tidak langsung pergi setelah mendapatkan mutiara dunia bawah kuno. Dia menutup gerbang surga Gua Juehan untuk bercocok tanam. Ada kabut dingin selama ribuan tahun di daerah tersebut, yang menjadi sumber daya Chen Fan.
Lalu, saat inti esensi berputar, gumpalan spirit ki dikumpulkan dari segala arah. Kehadiran spirit ki lebih melimpah daripada di wilayah normal dan 10 kali lebih padat daripada di bumi. Setiap kali Chen Fan menarik napas, terdengar suara guntur dan dia menyedot spirit ki dalam jumlah besar. Ketika spirit ki memasuki tubuhnya, itu menjadi true essence yang ditambahkan di atas essence core berlapis-lapis, membuat essence core berputar lebih cepat dan bersinar lebih terang. Bahkan mulai menunjukkan sedikit warna emas. Penggarap abadi menyebutnya inti emas, umat Buddha menyebutnya peninggalan, makhluk roh menyebutnya inti monster, sebenarnya mereka adalah hal yang sama. Itu adalah inti energi di dalam tubuh yang memberikan kekuatan tanpa akhir seperti mesin. Chen Fan merenung. Pembentukan inti emas berbeda-beda menurut seni kultivasi, level dan potensi masing-masing kultivator. Inti emas memiliki 9 level. Inti emas kelas 9 adalah yang terbaik sedangkan kelas 1 adalah yang terburuk. Chen Fan mungkin bisa membuat inti emas tingkat tinggi saat itu. Tetapi ini tidak cukup. Bagaimana mesin mobil balap bisa sama dengan mesin sepeda roda 3? Hanya inti emas tingkat super yang dapat melampaui semua orang suci dan menjadi landasan tertinggi. Itulah tujuan akhir saya. Saat dia memikirkan hal ini, Chen Fan segera mengeluarkan mutiara dunia bawah kuno dan meletakkannya di depan dadanya, dengan lembut memulainya dengan kekuatan dharmiknya. Ledakan. Gelombang yang mengamuk tiba-tiba muncul di dalam mutiara dan bayangan sungai Xuanming melayang di udara. Air hitam mengalir di langit dan mengguncang dimensi tersebut. Ada banyak tetes air Xuanming di sungai dan masing-masingnya dapat membekukan gunung. Ada ribuan tetesan air yang dapat mengubah pegunungan sejauh ribuan mil menjadi gletser. Suara mendesing. Begitu setetes air Xuanming ini memasuki tubuhnya, ia segera berubah menjadi Xuanming Qi, memenuhi dantian Chen Fan dan membuatnya menjadi hitam. Frost bisa terlihat melalui kulitnya. Inti esensinya berputar. Ada kekuatan isap yang mengerikan pada Ratna, itu menyerap semua Xuanming Qi di tubuh Chen Fan. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Saat dia menyerap lebih banyak air Xuanming, inti esensi transparan secara bertahap menjadi hitam seolah diwarnai dengan tinta, itu membawa energi yang sepertinya berasal dari neraka. Inti emas tingkat super sangat kuat karena dapat menyerap ki esensi atau harta apapun di dunia. Inti emas juga dapat menciptakan berbagai jenis kekuatan ilahi dan kekuatan dharma. Bentuk dharma juga jauh lebih kuat daripada inti emas normal. Petik 2. Beberapa orang memasukkan pedang terbang ke dalam tubuh mereka dan inti emas mereka berubah menjadi pedang ilahi yang tidak bisa dihancurkan, yang sebanding dengan harta karun surgawi. Beberapa memasukkan esensi sungai ke dalam inti emas dan membuat sungai yang panjang. Beberapa menginisiasi inti emas dengan darah binatang ilahi dan membentuk bentuk dharma binatang ilahi, atau bahkan menjadi binatang ilahi. Hanya inti emas tingkat super yang memiliki banyak jenis bentuk dharma dan kekuatan ilahi yang luar biasa, itulah sebabnya itu bisa digunakan untuk mendominasi alam semesta. Dan sekarang, aku akan membentuk inti emas Xuanming. Chen Fan menyipitkan matanya. Semakin banyak air Xuanming yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, bentuk inti esensinya pun dimulai berubah. Itu berubah dari bola seukuran telur menjadi cair, menjadi arus air hitam seperti kristal pada akhirnya. Arus air hitam pada awalnya pendek. Setelah muncul, tubuh Chen Fan tampak seperti sebuah sedikit kewalahan. Tulangnya mengeluarkan suara berderak, seolah-olah arus membawa 10.000 ton energi. Wosh! Arus air hitam tidak hanya mengalir di dalam tubuh Chen Fan, tetapi juga muncul di sekelilingnya. Air Xuanming mengalir masuk udara, mengalir dari satu sisi ke sisi lain dan membentuk bentuk cincin. Arus air hitam ini dapat berubah menjadi sungai sepanjang 100 mil untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan inti emas. Ini adalah bentuk dharma, atau tepatnya bentuk ilahi. Setiap penggarap inti emas memiliki bentuk dharma, yang merupakan benda paling kuat yang dimilikinya. Kemampuan Chen Fan untuk menunjukkan bentuk kunpeng dharma dan pohon ilahi caotik adalah sejenis kekuatan bentuk dharma. Setiap penggarap inti emas mempraktikkan seni kultivasi yang berbeda, itulah sebabnya bentuk dharma mereka juga berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, semua bentuk dharma adalah ilusi, tidak nyata. Sama seperti tubuh kunpeng Chen Fan. Ia hanya dibentuk oleh kekuatan dharma, itu bukanlah tubuh nyata dengan daging dan darah. Tapi bentuk ilahi berbeda. Bentuk ilahi ditransformasikan langsung dari inti emas tingkat super dan itu nyata. Jika inti emas adalah pedang terbang, wujud ilahi dapat mengirimkan pedang terbang sebagai harta dharmanya.
Jika inti emas membentuk kuali kuno, bentuk ilahi akan menjadi kuali yang tak terkalahkan. Semua bentuk ilahi itu berbeda sesuai dengan setiap inti emas yang unik. Rumor mengatakan bahwa seseorang telah menciptakan matahari raksasa jauh di dalam alam semesta. Setelah dilepaskan, ia bisa membakar segalanya dalam jarak 3000 mil, bahkan dewa surgawi jiwa yang baru lahir harus melarikan diri darinya. Jika saya dapat menyelesaikan inti emas Xuanming, bentuk ilahi mungkin akan menjadi sungai Xuanming yang panjang, yang dapat membentang hingga 100 mil melintasi langit. Ia akan mampu menghancurkan selusin gunung dengan satu serangan, Chen Fan merenung. Ini sudah merupakan inti esensi tingkat dewa yang sama kuatnya dengan yang lainnya. Namun, Chen Fan sama sekali tidak puas. Dia adalah reinkarnasi dari dewa surgawi dan inti esensi tingkat dewa yang normal bukanlah apa-apa baginya. Retak, retak. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di depan Chen Fan. 12 lukisan seni langit muncul lagi dan berhenti ketika lukisan ketiga muncul, lukisan Setian. Ada seekor binatang yang bentuknya seperti kura-kura dan ular. Kepala dan ekornya terjerat saat ia berdiri di neraka. Seorang Xuanwu, itu adalah salah satu binatang ilahi terkuat dan dewa air yang menguasai utara. Ia juga dikenal sebagai inkarnasi Xuanming. Ini adalah Divine Beast legendaris yang benar-benar mendominasi alam semesta, dan bahkan Chen Fan belum melihatnya. Xuanwu yang asli adalah dewa binatang. Hanya ada satu dari jenisnya, yang lainnya hanyalah binatang yang memiliki darah Xuanwu. Tidak jelas apakah Xuanwu dalam lukisan seni 12 langit itu asli atau tidak, tapi lukisan itu masih sangat kuat. Ledakan, ketika lukisan itu muncul. Seluruh inti emas Xuanming di tubuh Chen Fan mulai bergetar seolah-olah telah melihat tuannya. Air hitam kemudian mulai menyatu dan model kecil seekor binatang secara bertahap terbentuk. Titik cahaya menyala di Xuanwu kecil, yang berhubungan dengan titik akupuntur misterius di tubuh Chen Fan. Kemudian, titik akupuntur terbuka satu demi satu. Xuanwu memang merupakan binatang ilahi yang paling kuat. Dibutuhkan lebih banyak titik akupuntur daripada Kunpeng dan Thunderloh. Pada saat yang sama, hal itu menjadi lebih menakutkan. Suara mendesing. Ada badai esens Qi di langit. Spirit Qi di dalam istana Juehan dikumpulkan, membentuk corong raksasa dengan istana sebagai pusatnya. Chen Fan tidak menggunakan batu roh atau pil harta karun kali ini, karena dia memiliki mutiara dunia bawah kuno. Kapanpun spirit Qi tidak cukup, setetes air Xuanming muncul dan menjadi Xuanming Qi, untuk dimasukkan ke dalam tubuh Chen Fan. Penggarap inti emas biasa tidak dapat menahan energi yang begitu menakutkan. Hanya tubuh ilahi Chen Fan yang sukses secara fenomenal yang dapat membentuk inti esensi Xuanming untuk menyerap Xuanming Qi tanpa henti. Boom, boom, boom. Saat tetesan air Xuanming terus dimurnikan, lebih banyak titik akupuntur di tubuh Chen Fan yang menyala. Pada akhirnya, ketika sungai Xuanming menyusut hingga setengah panjangnya, semua titik akupuntur mengeluarkan berkas cahaya bersama-sama dan membentuk bentuk Xuanwu Dharma. Setelah itu, bentuk Xuanwu Dharma bergabung dengan Xuanwu kecil di dalam tubuhnya. Ledakan, gua surga berguncang. Inti esensi Xuanming dalam dantian Chen Fan telah sepenuhnya diatur dan menjadi binatang buas yang tampak seperti kura-kura dan ular. Ia berdiri di neraka dan dikelilingi oleh air hitam. Begitu muncul, bahkan mutiara dunia bawah kuno pun bergetar sedikit. Seluruh energi elemen air di dunia tampak bersorak atas kehadirannya. Itu dia, setelah melalui kesengsaraan guntur, inti emas Xuanming akan selesai. Bentuk ilahi Xuanwu akan menggandakan kekuatannya dan akan mampu menghancurkan semua inti emas tingkat dewa lainnya. Saya khawatir saya tidak dapat menyebutnya inti emas Xuanming. Itu harus diberi nama inti emas Xuanwu. Chen Fan perlahan membuka matanya dan dia tampak bersemangat. Setelah inti esensi Xuanwu ini selesai, esensi sejati di dalam tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Bahkan mungkin 10 kali lebih kuat setelahnya. Kesengsaraan guntur. Selain itu, kekuatan tubuh dan jiwa ilahinya juga meningkat karena lukisan langit ketiga. Dia merasa seperti dia bisa menghancurkan gunung setinggi 10.000 kaki dengan sebuah pukulan. Saat itu, Chen Fan telah memenuhi sebagian besar tujuan perjalanannya, tapi dia belum puas. Sebagai reinkarnasi dewa surgawi, bagaimana dia bisa menerima inti emas tingkat dewa? Fiuh, Chen Fan menekan keinginannya untuk menjadi penggarap inti emas, lalu dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Kali ini, dia menggunakan seni kultivasi lain, seni panjang umur Azuretir.
Inti esensi kecil terbentuk dengan budidayanya, yang berwarna hijau dan membawa sejumlah besar esensi elemen kayu. Itu adalah awalnya hanya sebesar sebutir-butir, namun saat dia mengolahnya, pohon itu menjadi lebih besar dan pohon ilahi Chaotic muncul di dalamnya. Chen Fan sedang membentuk esens core kedua.